Bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik semua, ayo kita bersih-bersih kampung. Tetap semangat. Bapak-bapak, bersihkan bagian got yang tersumbat ya. Aku nyapu daun-daun aja ya. Selamat pagi, Bu. Apakah Ibu sedang senggang sekarang? Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Ya, silahkan. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Baik, Bu. Setelah banyak pertimbangan, saya benar-benar merasa sudah saatnya saya mendapatkan kenaikan gaji. Kenapa Anda merasa seperti itu? Pertama-tama, saya ingin berterima kasih atas semua pelajaran yang telah saya pelajari. Setelah beberapa tahun bekerja di perusahaan ini, saya rasa saya telah membuat banyak kemajuan dan berkontribusi lebih banyak dalam proyek terbaru. Dan untuk setiap upaya yang telah saya lakukan, saya pikir cukup masuk akal bagi saya untuk kenaikan gaji. Baiklah, berapa yang kamu inginkan? Hore, terima kasih, Bu. Hai, sahabat studi ilmu sosial. Salam sehat dan tetap semangat. Kali ini, studi ilmu sosial ingin berbagi informasi tentang manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi yang bermoral. Tapi, sebelum lanjut pada materi, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan update video-video pembelajaran terbaru. Bagi kalian yang sudah subscribe, jangan lupa untuk klik tombol like dan share video ini di media sosialmu. Terima kasih, selamat belajar. Manusia tidak hanya dikenal sebagai makhluk sosial atau homo socius, tetapi juga sebagai makhluk ekonomi atau homo economicus. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki naluri untuk berinteraksi, saling tolong-menolong, setia kawan, dan toleransi serta simpati dan empati terhadap sesamanya. Misalnya, dalam kegiatan gotong royong membersihkan kampung atau lingkungan tempat tinggalnya. Dari sini, bisa diketahui ciri-ciri manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia memiliki kebutuhan sosial, yaitu berinteraksi dengan orang lain. Manusia dapat mengembangkan potensinya bila ia hidup di tengah-tengah manusia. Lalu, bagaimana manusia sebagai makhluk ekonomi? Makhluk ekonomi bermakna sebagai makhluk yang selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidup dan juga akan bergantung dengan orang lain di sekelilingnya. Contohnya seperti ilustrasi berikut ini. Aku mau pergi belanja, tapi mau beli apa ya? Baju yang lagi ngetren kali ya? Pet aja kali ya? Tapi aku butuh mobil. Oh iya, pacarku butuh perhiasan. Aduh, bingung. Aku mau beli apa ya? Ingin beli semuanya, tapi yang paling penting untukku apa ya? Taksi! Jalan-jalan aja yuk. Sebagai makhluk ekonomi, manusia memiliki kebutuhan hidup yang banyak, jumlah maupun jenisnya. Demi memenuhi kebutuhan itu, manusia melakukan berbagai usaha untuk mendapatkan segala kebutuhan hidup. Manusia menyadari bahwa ada ketidakseimbangan antara kebutuhan dan sumber daya yang tersedia. Karena itu, manusia terus berusaha bagaimana cara memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai makhluk ekonomi, manusia selalu berupaya memenuhi kebutuhannya sesuai dengan ilmu dan prinsip ekonomi.
Berikut ciri-ciri manusia sebagai makhluk ekonomi. Cenderung melakukan tindakan ekonomi atas dasar kepentingan sendiri. Cenderung melakukan tindakan ekonomi secara efisien, yaitu selalu memikirkan perbandingan antara apa yang dikorbankan atau yang dikeluarkan. Cenderung memilih suatu kegiatan atau aktivitas yang paling dekat dengan pencapaian tujuan yang diinginkan. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu sibuk dengan pekerjaan. Supir angkot yang sibuk mencari dan mengantar penumpang. Pedagang yang sibuk melayani pembelinya, dan polisi sibuk mengatur lalu lintas kendaraan. Mengapa mereka giat dan aktif bekerja? Manusia giat dan aktif bekerja untuk mencari penghidupan atau mencari nafkah. Dengan mencari nafkah, mereka dapat membiayai dan mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Karena manusia adalah makhluk sosial dan makhluk ekonomi, maka tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai makhluk ekonomi, manusia tidak boleh mengganggu atau merugikan orang lain. Tindakan-tindakan yang mengganggu atau merugikan orang lain itu seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme, atau pemenuhan kebutuhan dengan segala cara yang negatif lainnya. Semua tindakan negatif itu tentunya melanggar hukum, menyimpang dari norma-norma sosial, dan melanggar etika ekonomi. Maka, jadilah manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi yang bermoral. Ayo kita bangun! Generasi milenial yang bermoral. Jika video ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan kamu, jangan lupa untuk klik tombol like dan share video ini di media sosialmu. Jangan lupa subscribe channel Studi Ilmu Sosial ya. Terima kasih.